Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sekarang aku lagi ada di daerah Depok. Dan kemarin viral banget mengenai ada anak umur 7 tahun yang dilecehkan oleh kakek-kakek dengan diremas bagian kemaluan laki-lakinya dan hingga meninggal. Jadi aku sempat shock banget. Pelakunya ini adalah kakek-kakek. Aduh, sumpah aku merinding. Ya Allah, kalau bisa gitu melakukan hal yang tidak terpuji, yang harusnya disayangin, malah diperlakukan hal tidak baik. Ini aku bersama Komnas Perlindungan Anak, bersama Ibu Lia dan rekan-rekan. Insya Allah kita akan menelusuri dan mengedukasi untuk para korban dan warga sekitar di sini yang memiliki anak-anak. Buat kalian penasaran, ikutin terus. Ceritanya gimana? Saya tuh kalau ngomong saya udah pengen nangis, Bu. Ya. Gak apa-apa. Jadi kan gini Bu, kita banyak menangani kasus anak-anak seperti ini. Seluruh Indonesia Bu. Yang kami ingin ketahui adalah bagaimana anak kenal dengan si pelaku. Terus kemudian bagaimana caranya si pelaku membujuk rayu anak. Lalu bagaimana perhatian orang tua kepada anak, itu yang akan jadi pembelajaran. Jadi kita kan nih edukasi nih Bu, hari ini kita keliling-keliling sekolah. Jadi supaya ini nanti bisa teredukasi kepada orang tua yang lain juga dengan kasus yang seperti ini. Tidak terulang. Supaya tidak terulang dan tidak ada lagi korban anak-anak yang lain. Yang selain untuk mengucapkan duka cita, juga ingin mengetahui Bu sebetulnya proses pembelajaran apa nanti yang bisa teredukasi buat orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ngumpulinnya sih sebenarnya gampang, cuman intinya ada dari pihak yang berkepentingan seperti ibu ini kan udah biasa nangin seperti ini. Biasanya minta seperti itu sih. Iya. Karena dikhawatirkan itu tadi Bu, ketika mereka nggak biasa, mereka akan bisa jadi pelaku. Kalau menurut saya Duduk. Iya. Jadi yang diketahui korbannya ada berapa Pak? Kalau berdasarkan kemarin ke Bu Desi sama itu hampir lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang. Dari itu sudah ada pendampingan dari psikolog Pak? Informasinya? Sebenarnya belum. Belum ada. Itu Tapi semua udah dipanggil ya kemarin ya? Siapa ya? Udah dibawa. berarti semua lingkungan dari sini semua, anak-anak yang ada di sini semua. Banyak sekali anak-anak kecilnya itu. Di lapangan tuh banyak sekali. Bu, jadi setelah peristiwa itu, ini yang menjadi concern pertama kali kan sebetulnya bagaimana supaya tidak terjadi lagi kepada anak-anak itu. Kita ngomongin kan lokasi ini. Ini sebetulnya yang harus segera ditindaklanjutin. Nggak usah nunggu besok karena menurut saya simple, tinggal kita mengumpulkan terutama anak-anak yang ada di situ. Terutama dan tentu melibatkan orang tuanya. Jadi harus anak dan orang tua, bukan hanya anak saja gitu kan, anak dan orang tua. Supaya juga apakah nanti dari entah RT, entah RW kita atau entah satpam atau apa itu memang ada pemantauan di sana. Itu penting sekali karena bisa jadi bahwa ini sudah terjadi yang lalu, ya kan? Lah jegernya di anak kita gitu Bu, apesnya di anak kita. Gitu, karena saya yakin itu nggak pemain baru yang kayak gitu ya Bu. Ya kan nggak pemain baru, pasti sudah ada. Cuman anak-anak kita ini kan tidak selalu lapor. Kebetulan ini terlalu sakit ya Bu. Mungkin ya anak saya juga mungkin bukan hanya sekali ini. Karena dia merasa sakit baru dia baru bilang. Dan tapi sakit yang sangat gitu. Bilangnya itu dia sehabis mandi kan ya Bu. Mungkin apa dia pipis apa terus kena air, dia baru bilang tuh, sakit. Kenapa sih Bang? Dia walaupun adek maunya dipanggil abang.
Apakah luka Bu? Saya lihat sih Nggak luka? dia habis ini kayak di lubang, cuman kayak merah kemerahan dia pas di lubang pipis. Cuman saya nggak ngerti itu karena itu apa Ya. bukan Bu ya. memar nggak dia? Enggak, saya nggak merhatiin kemana, cuman di lubang pipis merah gitu doang saya lihatnya. Terus dia Bu, bilang Bu, sakit. Kenapa sih? Saya tanya gitu kan. Tadi katanya gitu kan. Ya, karena ini sangat Dia bilangnya sih tadinya itu tadi siang apa tadi sore saya nggak tahu. Sudah saya kerja kan nyampe rumah itu jam 5 lewat baru pulang kerja. Dia lagi main bola di depan. ya. Ini kalau nggak segera tertangani bahaya banget. Iya. jadi Bahaya banget ini. cerita persis. Enggak, cuman dia bilang tadi gitu loh. Tadi. Jadi pada saat gitu. ini si pelakunya biasa di sini terlibat. Ya emang rumahnya di situ. Di mana rumahnya Bu? Ini satu rumah tingkat sebelahnya. Udah itu masih Ada keluarga dia di situ. Ini dia itu ke dia kalau bahasa Betawi itu mamang. Bahasa Sunda buat mamang itu kayak Paman. paman, om. Tapi dia di situ ada keluarga kan? Dia nggak sendiri. Ada. Berarti sebetulnya cucu. Iya, dia panggilnya cuman nggak dari kerabat dekat banget itu udah ya, tapi kan masih Ya karena ya namanya anak kecil dia tidak tahu bahwa itu membahayakan bahwa ini. Ini kalau nggak tertangani udah bisa jadi korban yang lain Mbak Lia. saya juga ya kan. Iya, itu Saya kita juga lakukan gitu. Jadi Bu, ini sama kayak di Tambora. Jadi kita nanti ada ke-4 kelurahan atas korban yang ini. Jadi kita semua nanti edukasi ke masyarakat. Jadi kita kumpulin Pak RT sama Pak RW. Jadi udah bikin kita udah tentukan hari, anak-anak semua yang ada di situ dikumpulin. Ya, Itu sama bersama orang tuanya. Jadi mereka harus waspada ketika ada orang dewasa dengan ciri-ciri seperti ini. Misalnya diiming-imingi, dijanjikan. Nah, terus kemudian ketika harus waspada ketika ada orang yang dikenal nggak dikenal dia sudah mulai berani megang sesuatu yang nggak boleh dipegang, itu yang harus waspada. Itu yang harus diwaspadai Bu sama anak-anak. Kadang-kadang anaknya gini, misalnya karena dia kenal, ya jadi biasa, dipegang biasa, dipeluk biasa kita gitu. kenal. Nah, karena Maka ini, dari itu sesama teman ini harus saling memperhatikan. iya, jadi nih warga nih, mumpung ada ibu-ibu nih yang punya anak kecil ya, ini jadi perhatian nih buat warga di sekitar sini. Jadi kalau kita namanya pedofil. Iya. Jadi orang Demennya sama dewasa yang senangnya sama anak-anak. Nah itu Pak. Jadi hari ini siapa saja bisa jadi pelaku ini Pak. Nah, itu dia. Nah karena ada kelainan seksual yang dihadapi oleh si pelaku ini. Dan itu tidak terdeteksi Pak. Tidak terdeteksi. Biasa aja kayak gini. Misalnya dia suka sama anak-anak, dia main. Nah, itu biasanya begitu. Kelihatan manis-manis aja. Nah, biasanya supaya anak-anak tidak takut. karena dia biasa nonton. Nah gitu. Itu sih. Biasanya gitu ya. Cair man. Nah jadi nanti koordinasi Bu kita jadi untuk mengingatkan ibu-ibu warga di sini, anak-anak juga kita kumpulin, kita kasih tahu Pak, edukasi Pembekalan buat iya anak-anak. betul. Terus ada cara-cara baru selain orang yang ada di sini itu melalui games ya Pak. Terus kemudian ada melalui aplikasi pertemanan. Nah itu juga harus diwaspadai sama orang tua. Jadi pada saat games nanti dia kenalan, terus kemudian dia janjian. Nah itu juga bisa jadi ada kekerasan. Terus kemudian pada saat aplikasi pertemanan nih anak-anak kita nih udah mulai nih Pak yang bocil-bocil. Nah yang kelas 1 SD tuh udah tahu tuh namanya aplikasi pertemanan, sudah tahu dia kenalan. Kadang-kadang orang tuanya malah nggak tahu. Jadi terbukti Pak, kemarin kita keliling sekolah itu ada anak kelas 6 SD yang punya pacar usia 30 tahun. Nah kan, jadi kan nggak ketahuan tuh. Pada saat edukasi itulah tersampaikan oleh anak-anak dan orang tuanya tidak ada yang tahu ketika anak-anak sudah punya pacar usia 30 tahun tadi. Saya jadi dibilang hikmah di balik musibah ya seperti ini. Hikmahnya Tapi desas-desusnya itu sudah ada dulu atau langsung jeger ini Pak? ya langsung jeger. Langsung jeger ini ya. Jadi gosip kecil-kecilan di antara anak-anak tidak ada. Baru pada Karena ya setelah itu itu dia hal biasa dan bercanda itu loh Bu. Iya. Itu sih pandangan saya seperti Iya. karena dia nggak biasa. Jadi temannya pun tidak saling mencurigai karena biasa aja gitu ya. karena mungkin dia pikir oh aku kenal engkong ini karena setiap hari bertemu, mungkin karena kalau
mungkin timbang megang begini kan biasa. Biasa aja. Mungkin. Sudah keluar hasil pemeriksaan dari rumah sakit, Bu? Tuh kemarin. Kemarin saya tanyakan ke Pak di unit PPA Polres, PPA ada, unit iya. PPA Polres itu belum Belum Katanya keluar. Ya, itu saya bilang, bisa berapa? Bisa 2 minggu atau bisa berapa? Bisa lama gitu ya? Saya juga nggak paham deh. Apa memang seperti itu, Bu? Kan mungkin Ibu pernah tangani hal-hal ini. Kira-kira hasilnya? Hasilnya emang Apa lama gimana gitu? Gimana gitu. Ya biasanya memang hasilnya 14 hari kerja, Pak. Oh iya, makanya kemarin Iya, saya bilang kan 14 hari bisa 2 kerja. mingguan gitu. Ya, Jadi antara- maksimalnya 14 hari kerja, bisa seminggu, bisa 10 hari. Nah, Oh, itu tadi. maksimal itu ya. Iya, maksimal biasanya mereka selalu mengatakan 14 hari kerja gitu. Jadi apakah almarhum ini terindikasi meninggal karena tersebut atau ada hal yang lain. Iya. Nah, itu kan ya yang mau Iya. dicarikan ya, Bu. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi itu sih yang nanti paling disampaikan oleh pihak kepolisian. Biasanya kalau sudah ada hasilnya, biasanya langsung diinformasikan ke orang tua. Ya kemarin juga seperti itu dari Iya. dari Pak unit PPA itu. Nanti Pak kita hasilnya sudah keluar, kita akan langsung sampaikan. Iya, betul. Biasanya mereka selalu menyampaikan Oh, iya, 14 hari Bu. kerja. Ini kan Ibu siapa nih? Saya ini Ibu Ros, ini pembina istrinya Pak Aris Merdeka. Istrinya Pak Sirait. Saya Berpulang. tadi tahu dari Mbak Bapak sudah berpulang. Itu dari Komnas Anak, dari Bapak Merdeka Sirait. Iya. Bukannya udah nggak ada, kata saya gitu. Iya. Itu istrinya katanya. Oh, alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Iya. Lembaganya tetap jalan Iya, terus. alhamdulillah. Lembaga terus Demi jalan. anak-anak ya betul. Ya, nah ini Iya. Ibu Ima, komisioner di Komnas Perlindungan Anak, Iya. dan saya Ibu Lia, pejabat sementara Ketua Umum. Saya hari ini yang sementara menggantikan Pak Aris. Oh, iya. Nah ini ada Mbak Novi. Nah Bapak Ibu mungkin udah kenal kali ya. Ya jadi karena kita ada kerjasama dengan Mbak Novi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, ada edukasi biasanya dari Mbak Novi ini ikut sama kita Pak. Karena kan ini kan followernya udah banyak nih. Jadi edukasi yang kita sampaikan bisa di pembelajaran buat masyarakat lebih luas lagi. Saya Gitu. kalau lagi banyak tanggung kepala saya udah. Ya pasti Bu. Pasti. Berarti abis dia bilang sakit langsung dibawa ke Enggak, dia bilang sakit. terus Ya udah, ntar Ibu paranin habis maghrib, Iya. habis sholat. Iya. Dia minta makan Bu. Saya kasih makan. Pakai apa Bang? Telur ceplok. Kalau Ibu yang bikin enak Bu, pinggirannya kering. Kalau ayam mah nggak enak. Nggak mau sama ayah, ya udah. Ibu goreng telur, abang mandi kata dia. Nah, habis mandi, sakit. Ya terus saya tanya kan, ya kenapa? Tadi kan apa kerja home. Ya saya sambil nyuapin dia pakai baju ngaji. Dia mau ngaji sambil ngaji. Ya udah ntar Ibu paranin habis. Nah, habis dia makan, saya cuci tangan, saya ambil anduk di sini. Nah, pas saya ambil anduk, pelaku lewat, saya tegur dong Bu. Ya udah, ya itulah. Marah-marah. marah-marah. Marahnya ya Menyekek anaknya. malah dia yang ya saya juga udah aduh ini dia yang ini mah istilahnya saya tuh kan udah marah begitu ya dia begini nah itu saya nenangin anak saya yang besar anak saya kan yang besar udah 21 tahun yang karena sama ayahnya dia ngamuk saya takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan saya megangin ini ya ngomong ya udah tuh saya nggak tahu lagi dia yang tahu tuh. Terus anak ibu sempat dibawa ke rumah sakit apa enggak? Klinik. Ke klinik. Di klinik nggak sanggup katanya apa gimana sih? Iya, pokoknya dari pihak klinik, Pak, ini sih kita udah bisa lebih baik bawa langsung aja ke IGC rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap katanya. Udah langsung saya bawa, langsung saya bawa pakai motor. Tapi waktu itu masih sadar tuh. Kalau menurut saya sih udah nggak ada. Kan dia jatuh, habis dia jatuh kan dia tengkurap nih Bu. Saya balikin dia sekali udah. Nah, udah sekali terus habis itu saya ngelihat perubahan bibir dari awal biasa terus pucat putih biru. Nah, terus uaknya datang, uaknya tuh kan gede ya. Datang ke sini dia pegang kaki udah dingin semua. Dia bawa pun udah Sebenarnya sudah berpulang ya. Kalau menurut saya sih mungkin sudah. Berpulang. Karena begitu saya ini juga memang udah nggak ada. Jadi leher udah udah nggak ada begini Bu. respon apapun. Udah nggak ada respon apa. Berarti hari itu juga dia bilang, Hah? hari itu juga dia nggak ada. Iya. Cuma ya ketika proses dia di pelajaran
ada jeda itu aja. Ya, jadi kan dibiarnya siang, sementara kejadian beliau meninggal itu kan sekitar jam 6 maghrib. Habis maghrib, anak saya kan mau berangkat ngaji. Udah pakai baju ngaji ibu. Ya. Mungkin karena rasa takut yang berlebihan Gimana saya juga, tapi kan anak saya nggak punya riwayat sakit ini. Cuman emang bulan Agustus anak saya dirawat karena DBD. Kalau DBD kan Nggak ada istilahnya hubungannya dengan ini, ya? nggak ada kali dari bawaan, nggak ada kan kalau DBD kan alam Nggak ada kan istilahnya ya. ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kemarin tuh di rumah sakit diperiksa atau divisum? Saya karena udah nggak ada, jadi nggak bisa visum. Jadi rumah sakit juga kalau mau lebih jelasnya lagi kita harus minta surat itu. Jadi bukan dari visum, kita langsung otopsi. Otopsi langsung kemarin ya otopsi di Polres. Jadi ya rumah sakit kalau visum kan orangnya harus hidup. Dia kalau anaknya sudah nggak ada harus diotopsi. Itu prosedurnya memang seperti itu. Jadi akhirnya tidak dilakukan ya. Hanya surat dari rumah sakit itu aja ya. Yang belum sampai hari ini belum keluar. Apa tuh surat yang? Surat anak ini kenapa keterangan. Berarti yang keluar tuh keterangan kematian otopsi. Cuma kematian aja saya. Surat kematian aja. Tapi akibat apa belum ada. Itu yang harus penyebabnya enggak. Penyebabnya yang belum keluar. Ya itu mungkin yang 2 minggu ya. 14 hari kerja itu ya. Tadi Anda juga itu kan dari dari kepala sekolah Setakwas, alhamdulillah nyampe kepala sekolah semua SD. Barusan belum lama ibu datang ke sini. Alhamdulillah yang dukung saya banyak, yang nguatin saya Iyalah, banyak. pasti, Bu, Tapi kadang-kadang saya masalah yang, anak. ya Allah kok begini gitu. Saya yang nggak habis pikir adanya di anak saya. Saya kadang melihat kasus-kasus seperti ini hanya di TV. Ternyata Ini kita kejadian nggak ada, Bu. sama diri saya sendiri. Terus tinggal kita laksanakan yang itu tadi. Anak-anak di sini banyak. Iya, saya lihat Ibu kalau misalnya sore habis asar apa jam 5 di sini tuh bisa 20 orang main bola di jalan. Di jalan main bola emang tempat. Padahal lapangan ada, tapi dia lebih nyaman mungkin di sini. Ntar ada motor dia pada minggir. Ntar motor nggak ada ya maju lagi. Banyak anak-anak di sini tuh banyak. Kita di tanda-tanda anak-anak ini tidak mencurigai, Enggak. Iya. makanya kejahatan itu selalu dilakukan oleh orang dekat. Nah itu dia. Kejahatan nggak pelaku dilakukan udah oleh ditahan orang kan ya, jauh. Bu? Dari pas Aku lihat di TV sudah. kejadian Udah ya. hari pertama itu, Tapi pengakuan pelaku udah dia ada. nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Dia Dari itu Sudah, saya lihat ada dari TV tadi pengakuan siang. dari pelaku, ada pengakuannya. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke Masih sana. hanya digiring-giringin Iya. itu kan tidak. Kalau menurut kalau udah yang saya dengar itu belum ada pengakuan. Dia cuma bilang pegang ini, pegangnya itu dada. Dia cuma pegang dada. Itu kalau soal pengakuan polisi nggak Iya, nggak penting. Nggak penting. Walaupun dia ngakunya Mengaku itu nggak penting. Jadi lihat, saya jangan edukasi ini kan lebih penting lagi. Ketika anak-anak yang udah pernah merasa di dan mereka nanti akan menjadi Ya, yang kita khawatir kan ada iming-iming yang sudah dikasih sama si kakak. nanti akan menjadi barang bukti bahwa yang ternyata walaupun tidak separah si anak kita gitu ya Bu, itu menjadi itu menjadi barang bukti dan biasanya akan bertambah setelah yang lain pengakuan, baru yang lain berani. Nah iya. Berani. Setelah ada yang temennya yang kalau soal pengakuan enggak polisi enggak ya itu alibinya. enggak ya, enggak ada. jadi kita enggak butuh pengakuan dia atau tidak karena kan dari cara penyidik kerja toh Kasarnya dari nggak kronologi berarti dari- apa-apa enggak pengakuan. berarti apa-apa jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dia nggak mengaku nggak akan ngaruh. Dia suruh ngaku ya nggak ada ya yang mau ngaku gitu kan. Iya. Tapi kan polisi punya cara kerja ya kan, jadi kronologi. Jadi penting sekali yang itu Iya, paling nanti ungkap yang ada Pak yang RT, sudah. Pak RT ada ya. Memang betul karena dia Ya, lingkungan jadi tetap makanya mungkin nanti ada waktu di ini kita kumpulkan anak-anak semua ya sekalian kasih edukasi Pak. Jadi sekalian mencari data nih ke anak-anak
ada nggak yang selain ini yang pernah kenal sama si Engkong? Nah, paling nanti gitu Pak. Nah itu dia, kita kan itu tadi Akan terungkap setelah kita ketemu anak-anak. Ya, pokoknya itu akan terungkap semuanya setelah kita bermain ya. Kita nggak interview anak-anak nggak bisa diinterview toh. Betul. Setelah kita bermain dengan anak, ya pakai cara kami ya, Iya. kita akan bermain yang fun, yang menyenangkan, yang lebih lucu. paham lah ya, Bu. Nah dari situ akan muncul Pak. Jadi nggak usah khawatir bahwa dia pelaku itu ngaku atau tidak. Pak RT di mana rumahnya Pak? Itu. Ini 1, 2 rumahnya di sebelah kanan. Tapi Pak RT-nya Pak RT ini pelawat. oh gitu, oh dekat ya. Nah, Pak RW Bukan itu ya. rumahnya biasa dipakai buat anak-anak ngaji nih. Nah, beliau ngaji di Anak saya tuh ngaji di Oh, di rumah Pak RW Anak saya ngaji di rumah Pak RW yang ngajar anaknya Pak RW. Saya juga udah mau sih. Saya sampaikan. Boleh Pak, boleh. Saya sampaikan ke anak Pak RW. Boleh. Nanti kalau seandainya nanti ada dari Komnas Perlindungan Anak mau mengumpulkan Edukasi, tolong, Pak. saya bilang dibantu, saya bilang diedukasi nanti Iya. tolong dibantu, saya bilang itu. Iya Kalau Pak. bisa orang tuanya juga dihadirkan Iya, kan namanya Agus. benar Pak, sekaligus iya. Situasinya. Yang penting pada Jadi anak-anak jangan masih- sampai mereka di rumah malah tahu nggak mau tahu lah istilahnya. Iya, penting itu. Paling boleh Pak, mungkin catat nomornya Pak. Kita catat nanti koordinasi sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sekali lagi kami turut berduka cita. Bapak, yang penting Bapak Ibu semua diberikan kekuatan, kesabaran Amin, ya Rabbal Allah. Alamin. Yang pasti ini balasannya surga buat, Amin, ya Rabbal buat Alamin. putranya Bapak Iya. Ibu. Ya, itu dari kami. Terima kasih ya Bapak Iya. Ibu. Sampai kami Enggak apa-apa Bu. Kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to